Tiga gedung yang menjulang tinggi di pusat ibu kota ini milik keluarga konglomerat yang namanya kerap berada dalam jajaran orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Ya, Dato Sri Tahir adalah pemilik di balik gedung pencakar langit ini. Berdasarkan perhitungan majalah Forbes, Dato Tahir tercatat memiliki kekayaan lebih dari 2,8 miliar dolar Amerika atau setara lebih dari 40 triliun rupiah. Kekayaan ini tak lepas dari kerja keras dalam membangun kerajaan bisnisnya, Mayapada Group. Belakangan, keluarga Tahir mencuri perhatian masyarakat. Hey guys, gua adalah Indri Benz. Putri kedua Dato Tahir, yakni Grace Tahir, menjadi perbincangan hangat saat dirinya memparodikan Indra Kents, tersangka penipuan berkedok trading yang gemar memamerkan kekayaan atau flexing dalam sebuah video berjudul Review Private Jet ala Indri Benz. Begini, tas Hermes ratusan juta, murah banget kan? Sontak, video ini pun viral dan telah disaksikan lebih dari 1 juta views melalui channel YouTube pribadi Grace Tahir. Siap-siap nih kita untuk tidur dan menikmati private jet. Terlepas dari video parodi tersebut, sederet posisi penting dijabat oleh perempuan kelahiran 1976 ini. Di balik personanya, sosok Grace Tahir memang kerap tampil begitu apa adanya dan tak neko-neko. Status anak konglomerat yang dilekatkan pada Grace tak membuatnya jumawa dan tak lupa terhadap sekitar. Kali ini, Grace mengunjungi salah satu warung kelontong yang berada di Bilangan, Jakarta Selatan. Udah konglomerat terus ini masih ke warung-warung kecil, kelontongan di gang-gang kecil malah. Oh, bukan lagi belanja sih, betul mau ngobrol sama pemiliknya seperti Pak Sofian ini, karena kita bikin episode namanya Ramadan Berkah di YouTube kita, di mana kita pengen meng-highlight beberapa UMKM pemilik seperti Pak Sofian yang bukan cuma UMKM biasa doang saja, tapi di mana mereka ada kesusahan pasti pandemik ini, tapi at the same time pas lagi susah pun juga mereka masih membantu orang-orang yang lebih susah. Oke, berarti nanti abis ini kesibukannya kita Ya, masih bisa lihat ya? Mau lihat nggak? Mau Boleh ke kantor nih? nggak? Oke, kita ke kantor bareng ya Kak Yuk, Grace? yuk, let's go. Ya Kak Grace, kita langsung. Let's go. Dalam perjalanan menuju kantornya, Grace bercerita mengenai mengapa dirinya masih menyempatkan diri untuk membangun channel YouTube-nya di tengah kesibukannya yang begitu padat. Dan bagaimana dengan respon sang ayah terkait konten YouTube Grace Tahir. Di tengah kesibukan, kemudian juga ada kanal YouTube begitu. Sempat izin dulu nggak sih ke ayah, ke Dato Tahir? Ya nggak izin ya, cuma kerjanya langsung. Cuma terakhir dia baru tahu apa yang saya kerjain. Jadi pas dia mulai, terutama saya yang video Indri Benz viral, dia kan dapat juga. Dia baru tahu apa yang saya kerjain gitu loh. Tapi sebenarnya dia nggak tahu kayaknya deh. Kalau biasanya influencer itu flexing gitu, memamerkan kekayaannya. Tapi seorang Grace Tahir yang konglomerat, kalau saya lihat kan ini sederhana, kemudian nggak biasa menunjukkan biasa menunjukkan kan dengan jam mahal, sepatunya juga. Ini yang dipakai juga miliaran nih jangan-jangan nih Kak Grace. Enggak lah. Apa ya kayak makanya saya susah ngomong karena emang I'm just being who I am gitu loh. Untuk bisa jadi seorang Kak Grace yang sekarang ya sederhana yang masih membumi, sebenarnya ada nggak sih nilai-nilai yang diajarkan dari seorang ayah Dato Tahir ini ke anak-anaknya? Ya sudah pasti banyak ya, dan saya pernah bilang juga berapa kali bahwa kata-kata dia adalah jangan sok-sokan lah jadi orang gitu loh. Karena kan dia juga dulu kan mulainya kan dari humble beginning ya kan, jadi dia pernah merasakan semua hal itu, makanya dia juga sendiri bilang bahwa dia tuh nggak suka kalau orang itu sok-sokan. Sumber itu Tuhan, jadi kita jangan sombong merasa bahwa kita tuh bisa tanpa dia gitu loh. Jadi everything that we do itu benar-benar sekali ingat ada Tuhan di atas kita gitu loh. Grace pun dipercaya untuk memegang lini bisnis kesehatan Mayapada Group, yakni Mayapada Healthcare Group. Berkat dorongan ayahnya membuat Grace menyadari banyak hal tentang dunia kesehatan. Kak Grace,
Saat ini menjabat sebagai direktur di Mayapada Healthcare Group. Apakah sudah mencapai di titik ini, berkecimpung di dunia kesehatan sudah menjadi passion dari seorang Grace Tahir? Oke, menurut saya healthcare itu bukannya passion tapi adalah responsibility ya, karena ketika kita membuat satu bidang kesehatan itu benar-benar membantu banyak orang society Indonesia in a very basic need ya kan, tapi juga in a very large scale. Darah bisnis dari sang ayah meneruskan kerajaan bisnis sang ayah memberikan tantangan tersendiri bagi Grace. Tidak korupsi dan tidak membohongi orang lain menjadi nasihat penting dari sang ayah. Dan yang paling penting, integritas merupakan hal utama. Kalau ayah sendiri mengajarkan nggak sih, kalau misalnya bisnis harus seperti ini gitu, yang benar-benar diterapkan? Number one paling penting adalah integritas. Itu always dia pernah mention. Gitu. Jadi harus jangan makan uang orang, ya kan, jangan bohongin orang, dan I think that's number one yang dia suka terus emphasize to us gitu loh ya. Tantangan terbesar untuk bergelut di bisnis keluarga? Untuk membuktikan kepada ayah saya ya bahwa okay, we can do it. Selain Grace, masih ada 3 saudara lainnya yang mewariskan bisnis Dato Tahir, yakni Victoria Tahir, Jen Tahir, dan Jonathan Tahir. Grace pun bercerita mengenai bagaimana hubungannya dengan 3 saudara kandungnya dan prinsip yang dipegang saat menjalankan bisnis keluarga. Hubungan dengan saudara-saudara lain ini kan very good, we're very close. Kadang suka kalau ada bisnis kan ada beda pendapat. Ini kita ada pendapat nggak apa-apa loh ya, that's normal, and I think you should ya, nggak bisa semua tuh always agree, you know what I mean? Tapi yang penting adalah kita tuh nggak berantem. Dan itu betul juga saya punya doa pribadi, biar satu hari nih ya, ayah ibu saya sudah ada biasanya ke kita 4 orang anak ya, saya terus doa biar kita tuh jangan pecah belah berantem gara-gara uang. Bukan untuk diri kita sendiri gitu. Like, you know, Spider-Man bilang kan with great power comes great responsibility. I think that's exactly what it is gitu loh. Kesederhanaan yang diajarkan sang ayah juga menjadi prinsip Grace Tahir. Meski berada di pucuk pimpinan perusahaan, Grace tak sungkan menerima ajakan undangan makan malam di salah satu rumah karyawannya. Kak Grace, kalau misalnya mengunjungi karyawan atau terjun ke lapangan, itu sebenarnya diajarkan sama ayah dari dulu atau gimana? Betulnya saya sering banget jenguk orang-orang karena yang pelatihan gereja. Ini saya pernah ajak dia ya, di daerah Kapuk Kapuk peternakan sana. Jadi betul udah sering banget sih kayak gini, udah sering banget gitu. Cuma biasanya saya nggak pernah diundang makan. Ini pertama kali? Pertama kali makan. Gimana rasanya Mbak Wiwit ya? Rasanya ya sangat senang bisa satu kehormatan lah ke rumah ya. Ya, Kak Grace ini sosok yang gampang didekati atau sebaliknya, apalagi dengan nama Tahir di belakang. Sebenarnya seperti apa nih? Kalau saya sih nanggepin Bu Grace ya orangnya baik, ramah, terus sama bisa ngebaur sama atasan, bawahan sama atasan gitu. Kedekatannya ada, nggak dijeda. Nggak galak deh ya? Nggak. Kalau makna keluarga bagi Kak Grace nih, seperti apa Kak? Keluarga adalah, kita ngomong keluarga adalah home. You know home itu bukan tempatnya, tetapi feeling belonging, you know. Jadi orang itu ada beda-beda home, bukan masa rumahnya, tapi seseorang atau sekelompok orang yang bikin kamu feeling home. So that feeling of home actually is your family, the one that. Jadi buat saya orang-orang tertentu yang spesial kepada saya bisa bikin saya bahagia. Itu apa? Ya, it's very fun. Hal yang paling bahagia, hal paling bahagia menurut Kak Grace? Yeah, being loved by the people that you love. That for me, it's amazing. Having people loving you, that's amazing.